Hai semua, apa kabar? Doa saya semoga kita semua dalam keadaan sehat, apalagi pada musim hujan ini. Konten kali ini akan membahas tentang kawasan tertua di kota Batavia atau Jakarta, yakni seputar pasar ikan. Seperti biasa, banyak hal yang saya bukakan di sini dan itu hanya untuk viewers channel Otografi Vlog. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Berdasarkan dokumentasi dari lukisan, maka diketahui bahwa sejak zamannya kastil masih eksis di kota Batavia, hadirnya bangunan pasar ikan itu bisa dibuktikan. Lokasinya ada di tepi kali besar atau Groot Rivier. Berdasarkan lukisan sekitar tahun 1661 atau sudah 363 tahun yang lalu, pasar ini tentunya ramai di setiap harinya. Antara kali besar dengan bangunan pasar ikan dipisahkan dengan halaman yang banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa. Sementara itu di kejauhan adalah tembok kastil Batavia. Nah, pada lukisan lain yaitu tahun 1682, pasar ikan entah mengapa hanya berupa bangunan satu lantai namun memiliki atap yang tinggi. Just info, pasar ikan ini dibangun pada tahun 1636. Berdasarkan peta yang dibuat pada tahun 1740 serta tahun 1762, diketahui bahwa di sebelah kanan pasar ikan ini, kalau kita menghadap ke arah barat, maka di situ hadir bangunan pabrik jangkar atau Anchor Wharf. Namun kalau berdasarkan Google Map, maka sebagian bangunan pasar ikan itu sekarang ada di kolong jalan tol dalam kota. Nah, bangunan pasar ikan ini merupakan generasi awal atau pasar ikan lama sebelum pindah ke lokasi yang kita kenal sekarang, letaknya dekat dengan Museum Bahari. Saya tampilkan lukisan tahun 1665 dari atas kapal layar ke arah selatan, di mana yang di dalam kotak berwarna merah itu adalah area pasar ikan. Agar cakupan perspektif kita lebih luas atas kawasan pasar ikan ini, maka saya hadirkan juga foto dari suatu ketinggian tentang kawasan ini. Foto udara tentang kawasan pasar ikan dimulai dari dokumentasi tahun 1930. Di situ kita bisa lihat ada pabrik jangkar, galangan kapal yang sekarang menjadi kafe galangan, bahkan gerbang Amsterdam juga masih bisa terlihat meskipun nampak kecil saja. Selain itu juga kita bisa melihat bangunan Museum Bahari yang berdiri sejak tahun 1652, serta Uitkik atau Menara Syah Bandar yang dibangun tahun 1850-an. Pada foto udara tahun 1951 yang mengarah ke selatan, maka kita bisa dengan jelas melihat bentuk delta hasil sedimentasi pada muara kali besar. Pada delta inilah dibangun pasar ikan, pasar heksagonal, serta gedung laboratorium penelitian atau disebut akuarium. Berdasarkan foto udara ini, kita juga jadi tahu di mana posisi penginapan Stadsherberg, Galangan, serta Uitkik. Ketika pelabuhan Tanjung Priuk belum siap menerima kapal, maka kedatangan kapal laut baik kapal layar maupun kapal uap ke Batavia diarahkan ke pelabuhan Sunda Kelapa atau pasar ikan, di mana saat itu hanya kapal layar kecil saja yang bisa masuk hingga bersandar ke dermaga Jalan Kali Besar. Kapal-kapal besar tersebut biasanya dilayani di lepas pantai pasar ikan saja atau Sunda Kelapa, di mana perahu-perahu feeder ukuran besar melakukan jemput bola dengan cara merapatkan diri ke kapal-kapal besar tersebut. Loading dan unloading kargo langsung dari kapal ke perahu feeder. Ada dokumentasi tentang hadirnya bangunan gudang sementara produk arak Cina yang terletak di dermaga timur pasar ikan. Ada jajaran pilar berwarna putih pada fasad bangunan itu. Gudang tersebut dilengkapi dengan tripod untuk melakukan loading tong arak dari dermaga ke perahu feeder. Nampak beberapa pekerja sedang melakukan loading tong arak Cina. Di dermaga itu juga tersedia jalur troli. Dari sinilah ekspor arak Cina ke Eropa dilakukan. Selain loading serta unloading muatan, di lepas pelabuhan juga dilakukan embarkasi serta debarkasi penumpang kapal yang bertujuan ke Batavia maupun sebaliknya, yakni ke Eropa. Perhatikan profil kapal feeder yang membawa penumpang. Ia digerakkan oleh mesin uap dan ada yang propellernya atau baling-balingnya terletak di samping kapal. Sebelumnya sudah dijelaskan tadi bahwa penumpang yang akan turun atau ingin naik dari atau ke kapal besar akan dibantu oleh kapal penumpang, bukan perahu feeder loh ya. Nah, titik pemberangkatan atau kedatangan kapal penumpang tersebut dari dermaga adalah suatu bangunan seperti gazebo, dilengkapi atap tetapi tidak berdinding.
Kelihatannya banyak menggunakan material kombinasi antara kayu dengan besi. Bangunan ini kita namakan saja kade berkanopi atau passenger hangar. Letaknya tepat di tepi dermaga dan di depan penginapan Stadshutberg yang akan kita bahas nanti. Para penumpang menunggu di kade berkanopi untuk dijemput kapal, dan jika mereka adalah penumpang dari kapal besar yang buang sau di lepas pantai Pasar Ikan, maka mereka juga diturunkan di situ. Dermaga ini dilengkapi tangga untuk turun ke air. Ada 2 passenger hangar di Pasar Ikan yang hadir di sisi timur dermaga, serta 1 kade berkanopi lagi yang di sisi baratnya. Jadi total ada 3 unit. Tak jauh dari kade berkanopi, nampak hadir 1 unit kren ukuran kecil untuk membantu bongkar muat barang. Kade berkanopi ini sudah terdokumentasi sejak tahun 1859-1860. Itu berarti kehadirannya jauh sebelum itu. Perlu diketahui bahwa saat penumpang kapal tiba di kade berkanopi, maka di situ mereka semua diperiksa oleh petugas douane atau kalau sekarang ini adalah orang bea cukai. Lanjut ceritanya. Begitu selesai melewati pemeriksaan douane di passenger hangar, maka para pendatang dari Eropa tersebut tentulah segera mencari penginapan untuk mandi, ganti pakaian, serta untuk rehat atau mengisi perut. Nah, lokasi kade berkanopi ini tepatnya ada di depan suatu penginapan yang bernama Stadshutberg. Dengan demikian, posisi penginapan ini sangatlah strategis. Dokumentasi tertua Stadshutberg adalah tahun 1860. Tentunya kehadiran penginapan ini sebelum tahun 1860 ya. Yang menonjol dari bangunan penginapan ini adalah penggunaan 7 pilar pada bagian fasad. Ini adalah ciri khas bangunan bergaya neoklasik yang berkembang sekitar tahun 1800-1900. Ada 2 patung singa di bagian fasad dari penginapan ini, serta lampu gas sebagai penerangan di bagian depan hotel yang saat itu berupa jalan tanah. Perhatikan delman atau sado yang bergerombol menunggu sewa di depan Stadshutberg. Mudah diterka, para tamu penginapan ini pasti sering memandang-mandang ke arah laut atau pasar ikan saat mereka bersantai di kade berkanopi. Idealnya sebelum turun dari kapal hingga tiba di kade berkanopi, para penumpang harusnya sudah memiliki rencana di mana atau kemana mereka akan menginap. Apakah bermalam di Stadshutberg yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari kade berkanopi, atau ke hotel lain yang lebih mewah di kota Batavia seperti Hotel Wisse, Des Indes Hotel, Marine Hotel di kawasan perempatan Harmoni, atau malah ke Java Hotel di Rijswijk yang kalau sekarang ini jadi Jalan Veteran. Lokasi hotel-hotel tersebut selain Stadshutberg ya adalah sangat jauh, namun jangan khawatir karena sejak tahun 1869 telah hadir layanan tram yang ditarik oleh 2 atau 3 ekor kuda menuju ke Jatinegara yang terletak di kawasan Meester Cornelis. Lokasi stasiun tram kuda di kawasan Pasar Ikan adalah dekat dengan gerbang Amsterdam. Selanjutnya untuk jarak dari kade berkanopi menuju ke stasiun tram, maka para penumpang bisa memakai jasa delman atau sado yang banyak ngetem di depan Stadshutberg. Pada tahun 1883, tram kuda di Batavia diganti menjadi tram uap. Ada suatu bangunan yang menghadap ke barat di mana lokasinya dekat dengan suatu jembatan angkat yang dinamakan Jembatan Berak. Bangunan 2 lantai yang dilabur cat berwarna terang ini merupakan kantor perikanan atau Zeevissery Station di kawasan Pasar Ikan. Lokasinya di pinggir sungai Stadsbuitengracht, di mana sungai ini sendiri merupakan penyatuan Kali Ciliwung yang lewat Jalan Gunung Sahari dengan Kanal Molenvliet. Mulai terdokumentasi sejak tahun 1872. Bangunan ini masih ada hingga sekarang dengan kondisi yang mengenaskan. Tadi sudah disebut-sebut tentang jembatan jenis angkat atau opalbrug. Begini fungsi jembatan tersebut. Saat ada perahu layar lewat, maka supaya tiang layarnya tidak melanggar jembatan, ada bagian jembatan yang terangkat ke atas. Jembatan yang sedang kita bahas ini dulunya dinamakan Jembatan Berak. Jembatan ini sendiri merupakan lokasi perpisahan bagi mereka yang akan pergi meninggalkan kota Batavia naik kapal laut. Bisa kebayangkan kalau di atas jembatan itu ada acara tangis-tangisan yang dramatis. Jika hendak mengantar penumpang kapal yang baru tiba dari kade berkanopi ke stasiun tram gerbang Amsterdam, maka delman atau sado harus melalui jembatan Berak ini.
Jembatan ini terletak di samping bangunan kantor perikanan dan di atas sungai yang bernama Stadsbuitengracht, yang di masa lampau merupakan bagian dari sistem pertahanan kota benteng Batavia. Sungai ini sendiri adalah hasil pertemuan antara Kali Ciliwung dengan Kanal Molenvliet. Titik temunya tidak jauh dari gereja GPIB Sion Pangeran Jayakarta. Dokumentasi tertua jembatan ini adalah tahun 1872 atau 152 tahun yang lalu. Masing-masing di ujung jembatan hadir lampu penerangan berbahan bakar gas di kiri dan kanannya. Di depan kantor perikanan ada gardu kecil, dan itu memang diperuntukkan bagi operator jembatan berak. Jembatan ini dominan menggunakan material kayu, termasuk tiang-tiang berukuran besar yang menancap ke dasar sungai. Sementara itu, railing jembatan terbuat dari besi cor. Ada 2 unit jembatan angkat di Pasar Ikan, di mana yang satu lagi posisinya adalah dekat dengan Museum Bahari. Kalau jembatan angkat yang ini agak lain memang. Mengapa? Karena bagian yang terangkatnya ada di ujung jembatan bagian timur, bukan di tengah jembatan. Dugaan saya adalah area di ujung barat jembatan ini rawan mengalami sedimentasi atau pendangkalan, sehingga dipilihlah ujung yang di timur. Jadi jembatan ini menghubungkan kawasan Museum Bahari yang dulunya sebagai gudang rempah-rempah dengan bangunan Pasar Ikan. Dokumentasi tertua dari jembatan ini adalah tahun 1870 atau 154 tahun yang lalu. Sedangkan jembatan ini sendiri hadir sejak tahun 1627. Material jembatan sepenuhnya terbuat dari material kayu. Karena terbuat dari kayu, maka dokumentasi tahun 1880 kelihatan jembatan angkat dari kayu ini sudah demolis. Hanya sisa fondasinya saja sebanyak 3 buah. Jadi jembatan tersebut dibongkar sekitar tahun 1870-an. Kemudian pada dokumentasi tahun 1890-an nampak ada suatu menara tinggi di samping jembatan yang di bagian puncaknya dilengkapi seperti lampu sorot. Sepertinya ia berfungsi sebagai menara suar. Kemudian pada dokumentasi tahun 1900-1940 pun kondisinya masih relatif sama, bahkan fondasi jembatan hanya bersisa 2. Namun menara yang berfungsi sebagai suar itu sudah tidak ada. Begitu pula dokumentasi tahun 1931 serta tahun 1949. Terakhir adalah dokumentasi tahun 2022 yang diambil dari Menara Syah Bandar, di mana fondasi jembatan angkat tersebut masih eksis. Sejak tahun 1846, berdirilah suatu bangunan yang berdesain seperti huruf U kalau dilihat dari atas. Lokasinya ada di pulau atau delta hasil sedimentasi pada muara Kali Besar. Bangunan ini tersusun oleh batu bata dan ia merupakan bangunan pasar ikan generasi pertama jika tanpa memperhitungkan bangunan pasar ikan lama yang pernah hadir tahun 1636 di bawah jalan tol dalam kota. Di depan pasar ikan inilah kapal ikan membongkar muatannya, kemudian membawanya ke dalam pasar ikan untuk dijual. Bahkan kalau di dalam pasar ikan tidak muat menampung seluruh penjual ikan, maka pasar jadi tumpah hingga ke halaman depan. Pada dermaga di halaman depan pasar ikan tersedia beberapa tiang tambat bagi kapal-kapal. Hadir pula anak tangga untuk mencapai halaman atau teras pasar ikan tersebut. Untuk mencapai pasar ikan dari arah barat atau Museum Bahari, maka pelaku pasar tinggal menyeberangi jembatan angkat. Karena kebutuhan lahan berjualan semakin meningkat, maka bangunan pasar ikan direnovasi total. Entah tahun berapa, tetapi berdasarkan dokumentasi, maka itu sekitar tahun 1920-an, di mana bangunan baru pasar ikan generasi 2 sudah hadir. Di bagian depan pasar ikan, serta di tengah-tengahnya hadir pula suatu bangunan kecil. Setelah diperluas, maka pedagang dan pembeli di pasar ikan semakin ramai saja. Pada dokumentasi tahun 1945, ternyata desain bangunan pasar ikan sudah berubah lagi dan ini merupakan generasi ketiga. Bentuknya ala kadarnya saja. Entah tahun berapa pasar ikan generasi ketiga ini berdiri. Di samping pasar ikan generasi kedua, ada bangunan pasar lain yang disebut pasar heksagonal atau segi 6. Perhatikanlah bangunan yang ada di dalam kotak merah. Sepertinya kedua bangunan pasar ini dibangun secara bersamaan, yaitu sekitar tahun 1920-an. Antara pasar ikan dengan pasar heksagonal ini dipisahkan oleh saluran kecil. Selain kantor perikanan, di kawasan pasar ikan hadir juga suatu laboratorium penelitian tentunya tentang ilmu kelautan termasuk juga perikanan.
Bangunan satu lantai ini bergaya sale, di mana salah satu ciri khasnya yakni banyak penggunaan batang kayu pada dinding tembok. Gedung lab ini sendiri menghadap ke arah utara. Dokumentasi tertuanya adalah sekitar tahun 1920-1930. Entah tahun berapa bangunan ini berdiri. Kapal ikan, kapal penumpang, serta perahu feeder sangatlah sibuk berlalu lalang di kawasan pasar ikan, apalagi di dermaga dekat Museum Bahari atau sisi barat, serta dermaga pasar ikan atau sisi timur. Oleh karena itu, kawasan ini perlu diawasi supaya keluar masuk kapal bisa lancar. Nah, petugas yang melakukan pengawasan biasanya ditempatkan di Menara Syah Bandar atau menara pengawas yang berdiri di atas sisa Bastion Culemborg. Menara pengawas atau Wittkick ini punya ketinggian sekitar 12 meter. Di dalam ruang pengawasan atau controller room dilengkapi oleh teleskop. Wittkick atau menara pengawas mulai hadir pada tahun 1850-an. Perhatikan kehadiran suatu jembatan konvensional yang menghubungkan area sekitar Wittkick dengan jalan tongkol. Posisinya diapit oleh Menara Syah Bandar dengan gedung galangan. Ia terletak di atas kali besar. Ujung barat jembatan ini menempel ke sisa Bastion Culemborg. Jembatan ini ditopang oleh tiang beton yang dicor, sedangkan railing jembatan terbuat dari besi. Jembatan ini mulai terdokumentasi sejak tahun 1931. Sementara itu pada foto udara tahun 1930, jembatan ini belum lagi hadir ya. Jadi tahu kan kapan kira-kira dibangunnya jembatan ini? Berdasarkan dokumentasi tentang kawasan kota Benteng Batavia yang dilukis dari atas kapal layar ke arah selatan, maka kita jadi tahu bagaimana suasana kapal yang buang sau di lepas pantai Pasar Ikan, serta yang keluar masuk lewat alur yang lurus ke pelabuhan Pasar Ikan hingga ke Kali Besar. Pada saat malam hari, pergerakan kapal-kapal dibantu oleh penerangan yang berasal dari lampu suar dari Bastion Zeebrugge. Saya lampirkan dokumentasi tentang bastion yang dirobohkan sekitar tahun 1809-1810 itu. Selanjutnya, lama setelah vakum, tak ada suar, maka sebelum tahun 1862, berdirilah menara suar setinggi 17 meter di ujung utara Pasar Ikan. Mercusuar ini masih eksis hingga sekarang. Namanya saja pasar ikan. Pastilah di situ ada pasar yang menjual ikan. Sebelumnya kita sudah bahas bangunan pasar ikan dimulai dari pasar yang sekarang lokasinya di bawah jalan tol hingga pindah ke dekat Museum Bahari. Nah, ternyata di kawasan pasar ikan juga ada kegiatan pasar lain, di mana yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari tentunya selain ikan. Yang dijual adalah buah-buahan seperti pepaya, durian kalau musim, buah manggis, dan lain-lain. Selain itu juga berbagai sayuran seperti sayur sawi, terong, petai, nangka, pare, bumbu dapur atau rempah-rempah, dan lain-lain. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai kawasan pasar ikan di Batavia. Sudah saya bukakan berbagai informasi detail yang selama ini mungkin belum pernah atau jarang dibahas di channel YouTube lainnya. Sungguh, ternyata di kawasan ini banyak hal yang bisa dipelajari. Seperti biasa, semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, matur suwun, mauliate, thanks a lot karena sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you all. Please like, share, comment, and subscribe.